Polisinya merekam, masyarakatnya merekam, kemudian terbukti salah sasaran. Tapi yang bersangkutan ini sudah diborgol. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Ada dua video yang dikirim oleh sahabat Rumah Pancasila. Yang pertama tentang polisi lalu lintas melakukan razia, dan yang kedua adalah polisi melakukan salah tangkap. Untuk mengetahui tentang dasar-dasar hukumnya seperti apa dan kita harus melakukan apa saja, serta sebenarnya bagaimana cara kita menjalankan peraturan perundang-undangan secara baik dan benar dalam rumah Indonesia yang Pancasilais, ikuti pendapat hukum dari Rumah Pancasila. Melakukan razia di tikungan, penangkapan di tikungan, sembunyi di hari Minggu pagi. Saya jelaskan, kalau Bapak bilang razia, Bapak harus ada definisi razia. Pada saat polisi melakukan pengaturan, bukan razia. Apakah di tikungan, Pak? Tidak saya jawab, nanti Bapak ke kantor. Oh gitu, Pak ya? Iya. Oke, tidak saya jawab, karena apa? Oh, ini Pak Simanjunta, Iya. Kaur, Iya, bilang. ini sambil rekam. Jadi Bapak, intinya Pak, buatlah berita yang benar, jangan hoak. Pada saat Bapak buat berita hoak, Bapak malu sendiri. Oke, cukup ya Pak? Nah udah, yuk silakan. Ini sambil menyorong, mau coba, lihat. Itulah. Ya, sahabat Rumah Pancasila, menarik ya. Masalah lalu lintas ini saling merekam. Polisinya merekam, masyarakatnya merekam, sama-sama menaikkan di media sosial. Sama-sama mencari kebenarannya masing-masing. Padahal kebenaran berdasarkan hukum itu bukan opini masyarakat, tetapi dititik beratkan kepada alat-alat bukti seseorang melanggar ataukah tidak aturan di dalam undang-undang lalu lintas. Dan nanti yang menentukan adalah hakim. Oleh karena itu, polisi ketika merazia itu dilengkapi oleh dua surat. Ada yang berwarna merah dan ada yang berwarna biru. Merah menunjukkan bahwa orang yang ditilang mengakui kesalahannya. Sedangkan yang biru menunjukkan bahwa orang yang ditilang keberatan terhadap pelanggaran yang dituduhkan oleh polisi kepadanya. Sehingga ketika sidang di muka sidang, hakim akan menanyakan, apa keberatan Anda dan bukti Anda apa? Sehingga kalau itu diterima oleh hakim, Anda tidak akan dihukum dengan membayar denda atau harus masuk penjara. Itu pertama. Kedua, undang-undang lalu lintas itu diciptakan dalam rangka agar ekonomi masyarakat itu berjalan secara baik. Karena jalan itu dipakai oleh kita semua untuk pergi sekolah, untuk pergi mencari nafkah, kehidupan, dan lain sebagainya. Maka jangan sampai ada kecelakaan atau hal-hal yang mengganggu di jalan, sehingga kemudian terjadi hambatan kita pergi mencari nafkah hidup, kita pergi untuk sekolah, dan lain-lain. Itulah kenapa undang-undang lalu lintas dibuat. Oleh karena itu, polisi lalu lintas diberikan kewenangan untuk melakukan razia agar kendaraan-kendaraan yang boleh berjalan di jalan tersebut layak. Yang kedua, agar kendaraan-kendaraan yang berjalan tersebut disupiri atau dikendarai oleh mereka yang secara hukum diberikan izin untuk mengemudikan kendaraan tersebut di jalan. Yang ketiga adalah agar jangan sampai ada orang-orang yang mengakibatkan terjadinya hambatan karena melakukan kegiatan di jalan secara tidak benar. Nah ini, poin ketiga ini yang penting. Agar jangan sampai ada orang-orang yang melakukan kegiatan di jalan secara tidak benar. Tapi hari ini kita khusus bicara tentang operasi lalu lintas atau razia. Oleh karena itulah maka ada PP nomor 80 tahun 2012. Di sana di dalam pasal 22 diatur
Agar razia ini tidak mengganggu arus lalu lintas yang lain, maka ketika polisi melakukan razia lalu lintas itu jarak 50 meter sebelum razia itu harus sudah dikasih papan pengumuman. Papan pengumumannya menyebutkan ada razia polisi. Kalau malam, papan razia itu harus ada lampunya sehingga menyala, mudah dibaca. Dan itu harus dilakukan di jalan yang lurus loh. Tidak boleh jalan yang pas tikungan. Itu akan mengganggu sekali arus lalu lintas. Di samping itu di tempat dilakukan razia itu harus ada tempat khusus. Untuk apa? Untuk memasukkan kendaraan-kendaraan yang akan diperiksa kelengkapannya. Sehingga kendaraan-kendaraan yang berhenti ini tidak mengganggu juga arus lalu lintas. Yang kedua adalah polisi yang melakukan razia ini, mereka wajib ya dilengkapi dengan surat tugas. Surat tugas itu lengkap loh, berisi jam dilakukan razia. Contohnya jam 10 pagi sampai jam 12. Maka razia itu hanya dilakukan dari jam 10 pagi sampai jam 12. Tidak boleh sebelum dan tidak boleh sesudah itu. Kemudian di sana itu ada nama lengkap, siapa pimpinannya di lapangan, dan kemudian anggotanya siapa saja. Karena nanti ketika terjadi sesuatu di jalan, tanggung jawabnya bisa diminta kepada mereka yang melakukan razia tersebut. Umpamanya menimbulkan hambatan, kecelakaan, dan lain sebagainya. Atau ada hal-hal yang tidak benar ketika mereka melakukan razia. Penanggung jawabnya jelas di dalam surat tugas itu. Oleh karena itu ketika Anda melakukan razia dan kemudian ada masyarakat yang keberatan, kepada anggota kepolisian ini wajib loh untuk menunjukkan surat tugasnya secara jelas supaya dicatat oleh masyarakat sehingga masyarakat yang tidak terima itu dapat menggunakan hak hukumnya. Contoh melaporkan Anda kepada divisi Propam atau Provos atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh polisi yang melakukan razia dan lain sebagainya. Itu poinnya. Kemudian poin yang ketiga itu adalah mereka yang melakukan razia ini harus dilengkapi atribut lengkap. Pakai topi lalu lintasnya, namanya harus jelas untuk bisa dibaca. Atributnya polisi lalu lintas itu kan ada juga yang di tangan itu. Ada panjangnya sekitar berapa senti, saya lupa yang ada garis-garisnya. Itu harus lengkap. Karena kalau atribut tidak lengkap berdasarkan PP ini mereka tidak sah di dalam melakukan penegakan hukum, undang-undang lalu lintas. Ini penting sekali. Kemudian masyarakat yang tidak terima itu kalau kemudian mengambil gambar atau video, itu secara hukum juga diperbolehkan. Kenapa diperbolehkan? Karena itu nanti menjadi bahan evaluasi. Makanya ada MOU loh antara Menteri Komunikasi, kemudian Jaksa Agung, dan Kapolri. Ini bahan evaluasi bagi pimpinan di Polri. Supaya nanti kalau masyarakat itu memvideo, kemudian ada terbukti pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, maka nanti Kasat Lantasnya, atau Dirlantasnya, atau pimpinan lantasnya, itu dapat melakukan pembinaan ke depan. Sehingga di dalam penegakan hukum lalu lintas itu akan menjadi lebih baik. Kemudian, apakah polisi lalu lintasnya itu diperkenankan untuk melakukan shooting juga secara pribadi begini? Ini menurut Rumah Pancasila tidak pantas, tidak patut, dan tidak beretika. Kalau semua polisi yang melakukan tugasnya ini kemudian pegang HP, ikut shooting semua, ikut ambil gambar semua, kemudian dinaikkan. Cara yang patut dan pantas itu adalah ada petugasnya sendiri dari kepolisian yang ditugaskan untuk melakukan rekaman terhadap kegiatan yang dilakukan oleh anggota mereka. Umpamanya pakai kamera khusus. Sehingga nanti dari hasil ini pun itu dapat dilakukan evaluasi. Sehingga masyarakat itu akan tahu, oh pelanggarannya kebanyakan seperti ini di lapangan. Agar ke depan nanti polisi kemudian pembinaan terhadap masyarakat ketika mereka itu akan mendapatkan SIM, mengurus STNK itu menjadi lebih baik ke depan. Evaluasi kita bersama-sama. Jadi kamera yang dilakukan oleh polisi ini dilakukan oleh sebuah institusi tersendiri dari mereka yang ditugaskan untuk merekam. Bukan polisi-polisi yang nilang ini merekam juga sendiri, kemudian dinaikkan dan lain sebagainya. Ini tidak boleh. Ini tidak etis, tidak patut, tidak pantas gitu loh untuk dilakukan. Tetapi untuk dipakaikan sebagai bahan kajian internal bagi mereka diperbolehkan. Mereka juga shooting kegiatan sehingga nanti tahu ada praktek-praktek dari anggota mereka yang tidak berkenan di hati masyarakat ataukah tidak, tidak pantas atau tidak patut atau tidak, untuk dikoreksi bersama-sama. Jadi ini penting ya bagi kita bersama sehingga ke depan tidak ada lagi seperti ini. Karena di lapangan sering loh ini dijadikan objek untuk mencari duit. Saya sendiri sering melihat di kota Semarang itu ada, di daerah Pasar Bulu itu sering. Pas tikungan orang tidak tahu,
Itu di depan itu polisi sudah pada berhenti pakai mobil, kemudian mereka tunggu. Orang yang belok ke arah kiri semuanya langsung dicegat, ditilang karena memang ke kiri itu ada overburden atau dilarang untuk belok. Sehingga tidak boleh mencari celah seperti ini. Harusnya justru polisi berdiri di sana dikasih pengumuman tidak boleh belok ke kiri untuk menjaga agar masyarakat itu tidak melakukan pelanggaran. Jadi fungsi dari masyarakat itu ketika mereka menshooting itu harus diberikan leluasa agar nanti hasil video mereka ini dapat dijadikan bahan kajian bagi pimpinan di kepolisian ya, supaya ke depan kepolisian itu lebih baik. Baik, intinya adalah marilah kita pergunakan jalan itu sebagai tempat kita bersama untuk mampu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nih, next video, kelanjutannya ini ada video masyarakat Indonesia ditangkap oleh anggota kepolisian negara Republik Indonesia. Kemudian terbukti salah sasaran. Tapi yang bersangkutan ini sudah diborgol, bahkan mengakibatkan beberapa luka dan kerusakan-kerusakan terhadap kendaraan motornya ini. Menarik karena ini juga sering terjadi di Indonesia dan tidak pernah diselesaikan secara hukum yang benar dan baik oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Padahal hal ini nyata-nyata ada di dalam kehidupan kita bersama dan sering terjadi. Pertama, ini termasuk di dalam perampasan kemerdekaan. Perampasan kemerdekaan itu adalah ketika seseorang yang tidak bersalah tetapi kita bawa dan kita paksa untuk mengikuti kehendak kita, berpindah dari satu tempat ke tempat lain tanpa dasar hukum yang sah, tanpa alat-alat bukti yang sah bahwa dia melakukan sebuah pelanggaran hukum. Makanya untuk orang sipil itu diatur di dalam pasal 328 KUHP. Ketika melakukan perampasan kemerdekaan, ancaman pidananya 12 tahun. Di dalam penjelasan pasal 328 KUHP dikatakan, kalau yang melakukan perampasan kemerdekaan itu adalah polisi negara Republik Indonesia, maka ketentuan yang berlaku itu adalah pasal 333 KUHP. Maka ketika ada polisi yang melakukan salah tangkap ya terhadap seseorang, sudah dibawa, kemudian terbukti dia tidak bersalah, maka mereka wajib untuk diberikan hukuman dengan dasar hukum pasal 333. Kenapa demikian? Karena mereka itu sudah diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk dapat mencari alat bukti terlebih dahulu. Sebelum apa? Sebelum melakukan penangkapan atau upaya paksa kepada seseorang. Sehingga mereka tidak boleh teledor di dalam melakukan upaya paksa. Kenapa tidak boleh teledor? Karena mereka itu dilengkapi oleh senjata, dilengkapi oleh KUHP untuk melakukan sebuah upaya paksa terhadap semua manusia Indonesia. Oleh karena itu, sebelum mereka melakukan itu, mereka diberikan dulu ruang untuk mendapatkan alat-alat bukti orangnya benar dia ataukah bukan. Sehingga ketika Anda salah, itu berarti Anda tidak melakukan langkah yang benar di awal. Akibatnya Anda melakukan kesalahan dengan melakukan perampasan kemerdekaan. Maka undang-undang mengatur secara rigid. Anda diberikan kewenangan, tapi ketika kewenangan itu Anda lakukan salah, Anda harus dihukum. Maka di dalam pasal 333 KUHP di ayat 1 dikatakan, ketika anggota polisi itu melakukan perampasan kemerdekaan, ancamannya 8 tahun penjara. Di ayat 2 dikatakan, kalau menimbulkan luka berat, ancamannya naik jadi 9 tahun. Jadi, kalau ternyata seseorang itu akibat salah tangkap, luka berat, dia tidak boleh dihukum 8 tahun. Hukumannya harus 9 tahun. Karena di dalam ayat 1 sudah dikatakan batas maksimalnya adalah 8 tahun. Maka tidak ada ampun. Kalau ada luka berat, jadi 9 tahun. Di ayat yang ketiga dikatakan kalau mati atau meninggal, itu ancamannya jadi 12 tahun. Karena sudah dikatakan di dalam ayat 2, maksimal 9 tahun, maka kalau orangnya mati atau meninggal, minimal harus 10 tahun. Maksimal harus 12 tahun penjara. Caranya kemudian seperti apa? Caranya itu harus penerapannya dilakukan oleh kita semua, oleh masyarakat dan juga oleh polisi.
Makanya di dalam Perkap nomor 6 tentang tata cara penyidikan tindak pidana, itu dikatakan secara tegas di sana. Laporan itu bisa dalam dua model. Kalau laporan yang model A, itu yang melakukan adalah anggota polisi. Kalau laporan yang model B, itu dilakukan oleh anggota masyarakat biasa. Kenapa ada laporan model A? Karena polisi ini kan diberikan kewajiban untuk memberikan pelayanan, untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Maka ketika mereka melihat, umpamanya contoh nih, mereka lihat di TikTok, mereka lihat di YouTube, Instagram, ada pelanggaran yang dilakukan oleh oknum anggota polisi, maka polisinya yang harus membuat laporan. Ini loh, ada dugaan pelanggaran nih. Laporannya model A. Yang buat siapa? Anggota polisi yang melihat atau mengalami atau mengetahui tentang sebuah situasi di lapangan. Supaya ke depan tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini. Apalagi di sini sampai terjadi adanya luka, kendaraannya rusak. Maka seharusnya kemudian ketika dilakukan laporan model A, kemudian turunlah Kasat Reskrim dan timnya dari daerah yang bersangkutan, kemudian Kapolrestabes atau Kapolres atau siapapun yang paling tinggi di sana itu kemudian datang mengkalkulasi kerugiannya berapa banyak untuk diganti oleh negara. Karena ini adalah anggotanya yang melakukan dengan mengatasnamakan undang-undang, dengan mengatasnamakan negara ketika mereka melakukan perampasan kemerdekaan terhadap orang ini. Kenapa perampasan? Karena secara hukum dia tidak bersalah ternyata. Maka ke depan Rumah Pancasila berharap ya, karena itu sudah dibuat aturan perundang-undangan dengan laporan model A tersebut, polisi tidak boleh diam. Ketika anggota polisi juga melihat ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh teman-temannya mereka, kemudian mereka diam, itulah yang kemudian terjadi saat ini. Kemudian banyak anggota polisi yang melakukan pelanggaran dan itu menjadi sebuah kebiasaan. Sekarang masyarakat banyak kemudian bermusuhan dengan polisi. Dengan kejadian-kejadian yang baru tenar-tenar saat ini, saya tidak mau menyebutkan namanya. Tapi ke depan diharapkan agar Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui anggota-anggotanya berperan aktif untuk melihat situasi-situasi di media sosial. Kemudian mereka yang buat laporan sendiri terhadap rekan-rekan mereka. Kalau seandainya tidak bisa, tolong teman-teman yang paham secara hukum mampu untuk membantu membuat laporan-laporan. Sekarang Rumah Pancasila sudah memiliki beberapa cabang di seluruh Indonesia, tetapi belum sah betul. Nanti ke depan setelah sudah sah betul, kartu anggotanya sudah dapat, Rumah Pancasila akan memberikan instruksi agar teman-teman di lapangan melakukan hal-hal ini. Dengan ketika melihat ada dugaan-dugaan pelanggaran, setelah didiskusikan secara hukum di daerah masing-masing, mengambil tindakan untuk membuat pengaduan-pengaduan masyarakat. Sehingga ke depan polisi dan masyarakat mampu bersinergi bersama-sama untuk menjaga kedamaian kita di rumah Indonesia. Sehingga apa? Masyarakat semakin mencintai polisi dan polisi semakin mencintai masyarakat. Hidup yang aman dan nyaman di dalam lingkup publik itu adalah surga bagi kita. Surga di Rumah Pancasila, rumah yang kita cintai bersama-sama. Hari ini 2 video yang dibuat oleh Rumah Pancasila. Semoga berkenan di teman-teman semua di seluruh Indonesia. Jangan lupa buka mata, buka telinga, buka hati. Berbuat baiklah di Indonesia dengan berbagi dalam bidang apapun. Karena itu adalah perintah Pancasila. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Ikuti terus semua video Rumah Pancasila.